untuk beramal. Karena istimewanya bulan Ramadan, istimewanya waktu yang menyebabkan amalan itu pahalanya berlipat-lipat. Terus ada lagi keterangan selanjutnya halaman keempat, intinya di antara pahala suatu amalan bisa berlipat-lipat karena amalan tersebut dilaksanakan di waktu yang mulia, yaitu seperti pada bulan Ramadan. Begitu pula amalan bisa berlipat pahalanya jika dilaksanakan di tempat yang mulia seperti di Makkah dan Madinah, atau bisa pula berlipat pahalanya karena dilihat dari keikhlasan dan ketakwaan orang yang mengamalkannya. Nah lihat, jadi pahala berlipat-lipat ada beberapa sebab. Normalnya satu kebaikan dibalas 10. Namun ada amalan bisa berlipat-lipat sampai 700 kali lipat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bisa berlipat-lipat lebih lagi daripada itu. Contoh amalan Ramadan, puasanya itu pahalanya bahkan disimpulkan dari hadis pahalanya tak terhingga. Ya, pahalanya tak terhingga tanpa batas. Pahalanya tak terhingga tanpa batas. Kenapa? Karena Nabi SAW katakan, Allah berfirman, wa ana ajzi bihi illa sawma wa ana ajzi bihi. Allah berfirman sebelumnya dikatakan setiap amalan manusia itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat hingga lebih daripada itu kecuali puasa. Aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Menunjukkan kalau amalan tadi yaitu puasa pahalanya tak terhingga. Ini dari sisi jenis. Jadi ada beberapa sebab pahala itu berlipat-lipat. Yang pertama, kalau kita bahas ini dari sisi waktu dilaksanakannya amalan. Contoh di bulan Ramadan, contoh lagi di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Itu pahalanya berlipat-lipat. Yang kedua, karena sisi tempat. Contoh beramal ketika di Mekah, di Madinah, pahalanya lebih berlipat-lipat. Yang ketiga, karena tadi dari jenis amal, yaitu amalan puasa. Amalan puasa Allah sendiri yang akan membalasnya. Terus yang keempat, yang di sini disinggung, yaitu dari keikhlasan. Makin ikhlas berarti pahalanya makin besar. Terus yang kelima, karena ketakwaan. Makin bertakwa, pahalanya makin dilipat gandakan. Jadi ada 5 sebab di sini ya, di antaranya 5 sebab ini. Yang pertama tadi karena apa? Waktu. Yang kedua karena tempat. Yang ketiga karena jenis amalan. Yang keempat karena keikhlasan. Yang kelima karena ketakwaan. Ada lagi yang keenam karena makin ittiba pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kamu cuma seorang diri, yang lainnya amalkan seperti ini kamu nggak mau. Yang lainnya mengamalkan tidak ada dasarnya, kamu tetap punya prinsip. Pokoknya saya mengamalkan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka baiknya banyak-banyak belajar untuk bisa meneladani Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kita akan pelajari dari sini amalan-amalan yang ada tuntunan itu seperti apa. Nah, sekarang dilihat mulai kita belajar 40 amalan ini. Nanti kita baca amalannya saja, nanti saya terangkan dalilnya secara singkat. Ya, monggo dibaca dari nomor 1. Ada waktu sahur. Dari waktu sahur, aktivitas pada waktu sahur. Ya, nomor 1. Aktivitas pada waktu sahur. 1. Bangun tidur untuk makan sahur dengan segera berzikir, berwudu dan sholat. Dengan melakukan seperti ini akan lepas 3 ikatan setan ketika tidur.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqidas syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin yadribu kulla muqdatin alaika lailun tawilun farkud fa inistayqadha fadakarallahan khallat uqdatun fa in tawaddu'an khallat uqdatun fa in sallan khallat uqdatun fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi wa illa asbaha khobisan nafsi kaslana." Setan membuat 3 ikatan di tengkuk leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, "Malam masih panjang, tidurlah." Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu, lepaslah lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas. Lihat, ini mulai dari amalan bangun tidur. Sebelum makan sahur kita itu bangun tidur, lantas yang baiknya melakukan 3 amalan. Pertama apa? Karena 3 amalan ini nantinya akan menghapus atau menghilangkan 3 ikatan setan. Apa saja amalannya? 1. Berzikir, 2. berwudu, 3. melaksanakan sholat. 1. berzikir, maka lepas 1 ikatan yang ada di tengkuk. 2. berwudu, lepas 2 ikatan. 3. melaksanakan sholat. Berzikir yang dimaksud bisa baca zikir setelah bangun tidur. Baca apa? Ya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian gerak lagi segera untuk ambil air wudhu. Lalu kemudian lakukan sholat ketika itu seperti perintah nanti dalam nomor 2. Dibaca lagi nomor 2. Melakukan sholat tahajud walaupun hanya 2 atau 4 rakaat. Lalu menutup dengan sholat witir jika belum melakukan sholat witir ketika sholat taraweh. Jika sudah menutup witir pada sholat taraweh, maka tidak mengulangi witir karena tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Nah, sholat tahajud bisa dilaksanakan lagi sebelum makan sahur. Bisa 2, bisa 4. Lalu menutup dengan sholat witir jika belum melakukan witir tadi ketika taraweh. Namun kalau sudah melakukan witir ketika taraweh, maka cukup dengan witir 1 kali saja. Karena Nabi SAW mengatakan, la witroni fil lail. Tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Adapun tadi dibolehkan lakukan sholat tahajud lagi, padahal tadi kan sudah ditutup witir. Dikarenakan sholat malam yang tepat tidak dibatasi jumlah rakaat. Ya, sholat malam itu tidak dibatasi jumlah rakaat. Yang mau lakukan 11 boleh, yang mau lakukan 23 boleh, lebih daripada itu juga boleh. Yang masalah jenengan nggak sholat taraweh. 11 boleh, 23 boleh. Bahkan ada anjuran tetap ikuti imam sampai selesai, walaupun imamnya 23. Sedangkan prinsip jenengan 11. Kenapa demikian? Karena menjalankan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa saja yang mengikuti imam sampai imam selesai, ya, maka dicatat baginya sholat semalam suntuk.
Jadi kalau